Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kagem sedaya para rawuh ingkang sami remen, sinau lan ngudi kawruh spiritual. Mugi Gusti Allah paring berkah lan rahmatipun dumateng. Kita sedaya, mugi kita tansah pinaringan, pitedah lan pencerahan ing dalem urip, ingkang saged nglantaraken kita dumateng pangertosan jati diri sejati. Mengenal jati diri adalah salah satu langkah paling fundamental dalam perjalanan spiritual. Jati diri bukan sekadar identitas lahiriah, tetapi juga inti dari kesadaran batin dan hubungan kita dengan alam semesta serta Sang Pencipta. Dalam konteks spiritual, jati diri merupakan cerminan dari kesadaran sejati yang memungkinkan manusia memahami tujuan hidup, mengendalikan emosi, dan menyeimbangkan energi batin dengan lingkungan sekitar. Langkah awal dalam mengenal jati diri dimulai dari introspeksi diri. Introspeksi adalah proses menyelami pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup dengan jujur dan tanpa penilaian. Banyak orang menghabiskan hidupnya tanpa pernah benar-benar menanyakan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana hubungan batinnya dengan alam dan Sang Pencipta. Dengan introspeksi, seseorang mulai menyingkap lapisan-lapisan pikiran dan emosi yang tersembunyi, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta memahami pola perilaku yang selama ini memengaruhi kehidupan. Dalam praktik kejawen dan ajaran spiritual tradisional, introspeksi dilakukan dengan cara menyepi di tempat sunyi, merenung, dan menganalisis diri. Tempat sunyi ini bisa berupa pegunungan, hutan, pesanggerahan, atau ruang pribadi yang bebas dari gangguan dunia luar. Tujuannya adalah menciptakan kondisi batin yang tenang, sehingga manusia dapat menyelami dirinya secara mendalam. Selama proses ini, penting untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa terjebak dalam kritik atau penilaian diri. Proses ini dikenal sebagai kontemplasi batin, yang merupakan fondasi dari pemahaman jati diri sejati. Selain introspeksi, langkah awal lain adalah pemahaman terhadap tujuan hidup. Banyak orang hidup dari hari ke hari tanpa arah yang jelas, terpengaruh oleh tuntutan sosial, materi, dan keinginan sesaat. Dalam konteks spiritual, memahami tujuan hidup berarti menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk kesenangan dunia, tetapi juga untuk pertumbuhan batin, pelayanan kepada sesama, dan keharmonisan dengan alam. Murid spiritual diajarkan untuk menulis tujuan hidup, merenungkannya, dan menyesuaikan tindakan sehari-hari agar selaras dengan tujuan tersebut. Latihan pernapasan dan meditasi juga menjadi bagian penting dalam mengenal jati diri. Pernapasan yang teratur membantu menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi dalam tubuh. Meditasi batin memungkinkan seseorang untuk menyadari energi internal, memurnikan niat, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam praktik kejawen, meditasi dapat dilakukan dengan duduk tenang, memfokuskan pikiran pada satu titik, atau membayangkan energi yang mengalir dari alam semesta ke dalam tubuh. Proses ini membantu murid membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi dan memahami inti dari jati diri. Mengenal jati diri juga berarti memahami pola pikir dan emosi. Seringkali, manusia bertindak berdasarkan kebiasaan atau trauma masa lalu tanpa menyadari motivasi di baliknya. Dengan menyadari pola pikir dan emosi, seseorang dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki. Misalnya, rasa takut yang muncul berulang kali mungkin menunjukkan area batin yang belum terselesaikan, sementara kemarahan yang tidak terkendali bisa menjadi sinyal bahwa energi batin perlu diarahkan secara bijaksana. Dengan latihan kesadaran, manusia belajar mengendalikan emosi dan mengubah energi negatif menjadi kekuatan positif.
Langkah awal juga melibatkan pengamatan terhadap hubungan dengan orang lain. Jati diri sejati tidak terisolasi. Ia tercermin dalam interaksi sosial. Seseorang yang memahami dirinya akan mampu menjalin hubungan harmonis dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ia mampu bersikap empatik, mengendalikan ego, dan berkomunikasi secara bijaksana. Dalam tradisi kejawen, hubungan ini sering dipelajari melalui laku tirakat sosial, membantu orang lain, menjaga keharmonisan lingkungan, dan bersikap adil dalam segala tindakan. Selain itu, mengenal jati diri berarti memahami hubungan dengan alam dan energi di sekitarnya. Alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber energi dan refleksi batin. Orang yang selaras dengan alam mampu merasakan energi positif dari bumi, air, angin, dan matahari. Kesadaran ini membantu menyeimbangkan energi internal, memperkuat intuisi, dan meningkatkan kekuatan spiritual. Dalam praktik kejawen, ini dikenal sebagai latihan harmonisasi dengan alam, yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan ritme alam semesta. Penting juga untuk memahami nilai kesabaran dan disiplin dalam proses ini. Mengenal jati diri tidak bisa dicapai secara instan. Proses introspeksi, meditasi, dan harmonisasi energi membutuhkan konsistensi, ketekunan, dan kesabaran. Banyak murid awal yang merasa frustrasi karena hasil tidak langsung terlihat. Namun, empu dan guru spiritual menekankan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa perubahan dalam kesadaran batin. Dengan kesabaran, energi batin mulai stabil, intuisi meningkat, dan murid mulai merasakan kedamaian internal. Selanjutnya, murid belajar membaca tanda-tanda batin. Tanda-tanda ini bisa berupa intuisi, mimpi, perasaan, atau sensasi halus dalam tubuh. Melalui latihan terus-menerus, murid dapat membedakan mana yang berasal dari ego, mana yang dari intuisi sejati. Kesadaran terhadap tanda-tanda ini merupakan bagian penting dari pengenalan jati diri karena membantu murid membuat keputusan yang bijaksana, menghindari kesalahan, dan menyesuaikan tindakan dengan energi alam. Selain itu, jati diri spiritual juga mencakup pemahaman terhadap kekuatan dan batasan diri. Setiap manusia memiliki potensi yang unik, namun juga keterbatasan yang harus diterima. Dengan menyadari kedua aspek ini, seseorang mampu menggunakan energi dan bakatnya secara optimal, tanpa berlebihan atau merugikan diri sendiri. Ini adalah langkah penting dalam membangun integritas batin dan keseimbangan hidup. Langkah awal dalam mengenal jati diri spiritual juga melibatkan ritual sederhana dan laku batin yang sesuai dengan tradisi kejawen. Ritual ini bisa berupa doa pagi, zikir, menulis mantra, atau melakukan tirakat ringan untuk menyelaraskan energi internal. Tujuan dari praktik ini adalah membiasakan murid untuk fokus, menyadari energi batin, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam praktik kejawen, laku-laku ini juga menjadi sarana memurnikan niat dan menghilangkan pengaruh energi negatif dari lingkungan. Dalam proses ini, bimbingan guru atau empu menjadi sangat penting. Murid tidak boleh belajar sendiri tanpa arahan, karena kesalahan interpretasi bisa menyebabkan ketidakseimbangan energi atau salah pemahaman terhadap jati diri. Guru berfungsi sebagai pembimbing, penuntun, dan penjaga agar murid memahami langkah-langkah dengan benar. Interaksi antara guru dan murid juga merupakan transfer energi batin yang memperkuat pengembangan spiritual. Selain itu, murid diajarkan untuk membiasakan kesadaran dalam setiap tindakan sehari-hari. Setiap kata, sikap, dan keputusan menjadi cermin jati diri. Dengan membiasakan diri untuk sadar dalam bertindak, seseorang secara perlahan menumbuhkan
kebijaksanaan, ketenangan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Prinsip ini mengajarkan bahwa jati diri spiritual bukan hanya tentang meditasi atau tirakat, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selama tahap awal, murid juga diarahkan untuk membuat jurnal batin. Jurnal ini berisi catatan pengalaman introspeksi, perasaan, intuisi, dan perubahan energi yang dirasakan. Dengan mencatat, murid dapat meninjau proses perkembangan diri, memahami pola batin, dan melihat perubahan dari waktu ke waktu. Praktik ini meningkatkan kesadaran, membangun disiplin, dan menjadi sarana evaluasi diri yang efektif. Mengenal jati diri spiritual tidak berhenti pada introspeksi awal, tetapi berlanjut ke latihan batin yang lebih mendalam. Latihan batin ini adalah inti dari proses transformasi spiritual, karena melalui praktik ini, murid mulai menyadari energi internal, membangun ketahanan batin, dan menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Salah satu latihan batin paling dasar adalah meditasi pernapasan. Meditasi pernapasan melibatkan pengaturan napas secara sadar. Murid duduk dengan posisi nyaman menutup mata dan memusatkan perhatian pada aliran udara masuk dan keluar dari tubuh. Setiap tarikan napas diiringi kesadaran penuh, setiap hembusan napas diiringi niat untuk menenangkan batin. Latihan ini bukan sekadar teknik fisik, tetapi sarana untuk menghubungkan diri dengan energi kosmik. Dengan meditasi teratur, murid mulai merasakan sensasi halus dalam tubuh, seperti panas atau dingin, ringan atau berat, yang merupakan tanda energi batin mulai aktif. Selain meditasi pernapasan, latihan visualisasi menjadi kunci penguatan energi spiritual. Murid diajarkan untuk membayangkan energi yang mengalir melalui tubuh, dari ujung kaki hingga kepala, dan menyebar ke lingkungan sekitar. Visualisasi ini membantu menyeimbangkan energi internal, menghilangkan blok energi negatif, dan meningkatkan kesadaran batin. Beberapa empu menekankan pentingnya fokus penuh selama visualisasi, karena energi yang tidak diarahkan secara sadar dapat tersebar sia-sia atau bahkan terbalik pengaruhnya. Latihan batin tingkat lanjut mencakup kontemplasi simbol dan mantra. Dalam tradisi kejawen, simbol-simbol tertentu memiliki frekuensi energi yang dapat menyelaraskan pikiran, perasaan, dan niat. Murid belajar menulis atau membayangkan simbol sambil membaca mantra, lalu merasakan energi yang terpancar melalui tubuh. Proses ini memperkuat konsentrasi, meningkatkan sensitivitas terhadap energi halus, dan menumbuhkan kesadaran jati diri. Murid yang konsisten melakukan latihan ini mampu merasakan getaran halus dari simbol tanpa melihatnya secara fisik. Selain itu, penguatan energi spiritual juga dilakukan melalui tirakat sederhana. Tirakat ini bisa berupa puasa sunnah, menyepi di tempat tenang, atau melakukan zikir secara rutin. Tujuan dari tirakat adalah menenangkan pikiran, memurnikan niat, dan memperkuat energi internal. Beberapa empu menekankan pentingnya niat tulus dalam setiap tirakat, karena energi spiritual akan bekerja sesuai niat. Tanpa niat yang murni, latihan batin hanya menjadi aktivitas fisik tanpa pengaruh energi yang nyata. Penguatan jati diri juga melibatkan pengendalian emosi. Banyak orang tidak menyadari bahwa emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan energi batin. Marah, cemas, iri, atau takut berulang kali dapat memblokir aliran energi dan menghambat perkembangan spiritual. Murid diajarkan untuk mengamati emosi, menyadari sumbernya, dan mengubahnya menjadi energi positif. Misalnya, rasa takut dapat dialihkan menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian
Kemarahan menjadi motivasi untuk bertindak bijaksana, dan kecemasan menjadi fokus introspeksi. Latihan batin juga mencakup penguatan intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk merasakan energi, memahami situasi, dan membuat keputusan tanpa bergantung pada logika semata. Melalui meditasi, visualisasi, dan tirakat, murid mulai membuka indera batin yang halus sehingga mampu merasakan arah yang benar, mengenali niat orang lain, atau membaca tanda-tanda alam. Intuisi ini menjadi indikator kemajuan dalam memahami jati diri, karena semakin jelas intuisi seseorang, semakin selaras ia dengan energi kosmik. Selain itu, penguatan jati diri spiritual juga dilakukan melalui latihan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan, kata, dan keputusan menjadi latihan untuk mengendalikan ego, niat, dan energi batin. Murid diajarkan untuk bersikap sadar dalam bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Misalnya, sebelum berbicara, murid menimbang niat kata-katanya. Sebelum bertindak, murid menyadari energi yang akan muncul akibat tindakan itu. Latihan ini melatih disiplin batin dan membantu mengintegrasikan jati diri dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap berikutnya, murid belajar menghubungkan energi internal dengan alam sekitar. Alam dipandang sebagai cerminan energi batin manusia. Dengan menyadari ritme alam, energi bumi, air, angin, dan cahaya, murid dapat menyeimbangkan energi internal dan eksternal. Beberapa empu menekankan latihan meditasi di alam terbuka untuk menyerap energi kosmik, seperti duduk di bawah pohon, di tepi sungai, atau di pegunungan. Energi yang diserap ini selanjutnya digunakan untuk menyelaraskan tindakan, meningkatkan intuisi, dan memperkuat kesadaran jati diri. Selain itu, murid juga diajarkan untuk mengamati pola hidup dan kebiasaan. Energi batin tidak bisa berkembang optimal jika pola hidup kacau, tidur tidak teratur, makan sembarangan, atau terlalu banyak distraksi. Murid disarankan menjaga keseimbangan antara aktivitas jasmani dan latihan batin, antara kerja dan istirahat, antara dunia materi dan spiritual. Pola hidup yang harmonis menjadi fondasi energi batin yang stabil. Latihan tingkat lanjut juga mencakup interaksi dengan simbol energi atau rajah batin. Murid belajar menulis simbol di kertas, kayu, atau pusaka, kemudian mengaktifkannya dengan meditasi, pernapasan, dan niat tulus. Energi yang terpancar melalui simbol dapat digunakan untuk perlindungan, pengasihan, atau keseimbangan energi. Empu menekankan bahwa simbol hanyalah media. Kekuatan sejati berasal dari kesadaran batin dan niat pemilik. Dengan latihan terus-menerus, murid mampu merasakan energi simbol tanpa harus melihat media fisiknya. Selain itu, penguatan jati diri spiritual mencakup keseimbangan antara jasmani, rohani, dan sosial. Murid tidak hanya mengembangkan batin, tetapi juga belajar mengendalikan tubuh, menjaga kesehatan, dan berinteraksi harmonis dengan sesama. Keharmonisan ini menciptakan energi positif yang memperkuat jati diri dan meningkatkan kualitas hidup. Orang yang seimbang jasmani, rohani, dan sosial lebih mudah mengendalikan energi batin dan memanfaatkan intuisi secara optimal. Murid juga diperkenalkan pada mantra batin dan jikir tingkat lanjut. Jikir bukan sekadar mengulang kata-kata, tetapi sarana menyelaraskan frekuensi energi batin dengan energi kosmik. Mantra dan jikir digunakan untuk menenangkan pikiran, memperkuat niat, dan membuka jalur energi halus. Murid yang konsisten melakukan jikir tingkat lanjut mampu menumbuhkan ketenangan batin yang mendalam, meningkatkan konsentrasi, dan merasakan kedekatan dengan energi alam maupun Sang Pencipta. Selain itu, pengenalan tingkat lanjut jati diri mencakup latihan
menyadari berbagai dimensi kehidupan. Murid diajarkan untuk memahami hubungan antara dirinya dengan lingkungan, masyarakat, dan alam semesta. Kesadaran ini membantu murid mengenali peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, serta menyadari bahwa jati diri spiritual bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk harmoni sosial dan keseimbangan alam. Dalam praktik lanjutan, murid juga belajar membaca energi internal dan eksternal. Sensasi halus dalam tubuh, intuisi, mimpi, dan perasaan menjadi indikator energi batin. Dengan latihan, murid mampu membedakan mana yang berasal dari ego, mana yang berasal dari intuisi sejati. Kemampuan ini memperkuat pengendalian diri, meningkatkan ketajaman spiritual, dan mempersiapkan murid untuk pengembangan jati diri tingkat lanjut. Murid tingkat lanjut juga diarahkan untuk membiasakan disiplin batin dan konsistensi latihan. Kesadaran batin akan berkembang pesat jika latihan dilakukan rutin setiap hari dalam bentuk meditasi, zikir, visualisasi, atau kontemplasi. Disiplin ini membangun fondasi energi batin yang stabil dan memungkinkan murid memahami jati diri lebih mendalam. Dapat disimpulkan bahwa latihan batin, meditasi, penguatan energi spiritual, dan pengenalan tingkat lanjut jati diri adalah fondasi untuk mencapai kesadaran sejati. Murid yang tekun akan mulai merasakan perubahan signifikan, ketenangan batin, intuisi tajam, pengendalian emosi, dan keselarasan dengan alam serta sesama. Semua latihan ini menuntun murid untuk memahami jati diri secara menyeluruh, bukan hanya pada level fisik atau mental, tetapi pada level spiritual yang holistik. Pada tahap puncak pengenalan jati diri spiritual, murid telah melewati proses introspeksi, latihan batin, meditasi, penguatan energi, dan pemahaman intuisi. Pada fase ini, tujuan utamanya adalah mengintegrasikan kesadaran spiritual ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Tingkat puncak jati diri bukan sekadar kemampuan membaca energi, merasakan intuisi, atau mengendalikan emosi, tetapi juga kemampuan hidup selaras dengan alam, manusia lain, dan Sang Pencipta. Integrasi spiritual dimulai dari kesadaran penuh terhadap tindakan dan niat. Setiap kata yang diucapkan, setiap keputusan yang diambil, dan setiap tindakan yang dilakukan harus selaras dengan nilai-nilai batin yang telah dibangun melalui latihan sebelumnya. Misalnya, ketika menghadapi konflik, murid tingkat lanjut mampu menahan emosi negatif dan merespons dengan bijaksana. Kesadaran ini menunjukkan bahwa jati diri sejati tidak hanya muncul dalam meditasi atau ritual, tetapi dalam praktik nyata sehari-hari, dari hal sederhana seperti berbicara sopan hingga mengambil keputusan besar yang memengaruhi orang lain. Selain itu, integrasi spiritual juga mencakup penyelarasan energi batin dengan lingkungan sekitar. Murid belajar membaca energi di rumah, tempat kerja, atau lingkungan sosial, kemudian menyesuaikan tindakan agar tidak mengganggu keseimbangan. Misalnya, dalam menghadapi orang yang sedang marah, murid mampu menenangkan diri dan menyalurkan energi positif untuk menciptakan keharmonisan. Integrasi ini menunjukkan bahwa jati diri spiritual adalah energi hidup yang aktif, bukan sekadar konsep abstrak. Pada tahap puncak, murid juga diajarkan memanfaatkan intuisi tingkat lanjut. Intuisi ini muncul secara spontan, memberikan petunjuk mengenai tindakan yang tepat, orang yang perlu dibantu, atau peluang yang sejalan dengan tujuan hidup. Murid belajar mempercayai intuisi ini dan menggunakannya sebagai alat navigasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Intuisi yang matang memungkinkan seseorang membuat keputusan bijaksana tanpa bergantung sepenuhnya pada logika atau pengaruh eksternal. Selain itu, penguasaan jati diri spiritual tingkat puncak
melibatkan pemahaman mendalam tentang kesadaran batin dan energi halus. Murid mampu merasakan aliran energi dalam tubuh, melihat blok atau hambatan yang mengganggu keseimbangan, dan menyalurkan energi untuk tujuan yang bermanfaat. Kemampuan ini tidak datang secara instan, melainkan melalui latihan konsisten, disiplin, dan niat tulus. Dalam praktik kejawen, kemampuan ini sering disebut sebagai kauruh batin sejati, yaitu pengetahuan yang lahir dari pengalaman dan kesadaran langsung, bukan sekadar teori. Selain kemampuan energi, murid tingkat puncak juga belajar mengharmoniskan hubungan dengan manusia lain. Kesadaran spiritual yang sejati tidak bersifat egoistik. Ia menuntun murid untuk membantu orang lain, bersikap empatik, dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat. Ini termasuk kemampuan mengendalikan ego, menyelesaikan konflik secara damai, dan mempengaruhi lingkungan secara positif. Dalam praktik sehari-hari, murid mampu menjadi sumber energi positif bagi orang lain tanpa mengorbankan kesadaran diri sendiri. Penguasaan jati diri tingkat puncak juga terlihat dalam pengelolaan waktu dan energi. Murid mampu menyeimbangkan antara aktivitas duniawi, ibadah, dan latihan batin. Kesadaran ini membantu menghindari kelelahan, stres, dan energi terbuang sia-sia. Murid belajar menyadari ritme hidupnya, mengatur prioritas, dan menjaga kualitas energi batin agar tetap kuat dan stabil. Dengan pengelolaan yang tepat, energi spiritual dapat diaplikasikan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Pada tahap ini, murid juga dihadapkan pada pemahaman tentang tujuan hidup yang lebih luas. Jati diri bukan hanya tentang pencapaian pribadi atau kekuatan batin, tetapi tentang menjadi bagian dari keharmonisan alam semesta dan pelayanan kepada sesama. Murid belajar menempatkan diri dalam konteks yang lebih besar, memahami bahwa setiap tindakan memengaruhi energi lingkungan, orang lain, dan keseimbangan alam. Kesadaran ini membawa rasa tanggung jawab yang mendalam, sehingga setiap langkah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan niat baik. Selain itu, tingkat puncak jati diri mencakup pembersihan batin dari energi negatif dan pengaruh buruk. Melalui meditasi lanjutan, jikir, dan tirakat, murid belajar melepaskan dendam, iri hati, keserakahan, atau ketakutan yang mengikat energi batin. Proses ini sering digambarkan sebagai memurnikan air dalam diri. Air yang jernih memungkinkan energi mengalir bebas, sedangkan air yang keruh menghambat aliran energi. Dengan batin yang bersih, murid mampu mengakses potensi spiritualnya secara maksimal. Latihan tingkat lanjut juga mencakup penguatan intuisi melalui mimpi dan tanda-tanda alam. Murid diajarkan membaca mimpi sebagai simbol energi internal, memahami pesan dari alam, dan meresapi sinyal dari lingkungan sekitar. Misalnya, munculnya burung tertentu atau angin yang berhembus pada waktu tertentu bisa menjadi pertanda atau petunjuk untuk tindakan tertentu. Kemampuan membaca tanda-tanda ini adalah hasil latihan kesadaran dan kedekatan batin dengan energi kosmik. Selain itu, murid diajarkan mengelola energi sosial dan batin. Jati diri sejati memungkinkan seseorang menyalurkan energi positif dalam lingkungan sosial tanpa kehilangan keseimbangan batin. Murid mampu menjadi pemimpin spiritual atau figur yang menenangkan di lingkungan sosial. Ia menyadari bahwa energi batin dapat mempengaruhi orang lain. Energi negatif menimbulkan konflik, energi positif menumbuhkan keharmonisan. Dengan kesadaran ini, murid dapat memilih tindakan yang selaras dengan prinsip spiritualnya. Puncak jati diri juga terlihat dalam kekuatan pengendalian diri yang menyeluruh. Murid mampu menahan godaan, menyalurkan emosi secara bijaksana, dan tetap fokus pada tujuan spiritual. Kontrol ini bukan sekadar disiplin mental, tetapi hasil dari penyelarasan energi batin, kesadaran niat,
dan latihan konsisten. Pengendalian diri memungkinkan murid menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan ketenangan dan bertindak dengan integritas yang tinggi. Selain itu, tingkat puncak jati diri menekankan tanggung jawab moral dan etika. Setiap kemampuan batin, intuisi, atau energi yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Murid diajarkan bahwa kekuatan spiritual yang disalahgunakan dapat membawa konsekuensi negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan pemahaman ini, murid mampu menjalani hidup dengan prinsip moral yang kuat, harmonis, dan bermanfaat. Dalam praktik sehari-hari, integrasi jati diri juga melibatkan aktivitas yang selaras dengan alam dan kosmos. Murid belajar menyesuaikan tindakan dengan ritme alam, menghargai keseimbangan lingkungan, dan memanfaatkan energi alam secara bijaksana. Aktivitas sederhana seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, atau berinteraksi harmonis dengan hewan dan manusia merupakan ekspresi nyata dari kesadaran jati diri. Pada puncak perjalanan ini, murid mulai merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kesadaran spiritual yang mendalam membawa rasa damai, ketenangan, dan keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar. Murid menyadari bahwa setiap napas, setiap energi, dan setiap tindakan adalah bagian dari keharmonisan alam semesta yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Pemahaman ini memperkuat niat tulus, menghilangkan egoisme, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Selain itu, murid belajar menerima perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Jati diri sejati bukan kaku, tetapi fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi. Dengan kesadaran spiritual yang matang, murid mampu menghadapi tantangan, kehilangan, atau perubahan drastis tanpa kehilangan keseimbangan batin. Hal ini mencerminkan kedewasaan spiritual dan kemampuan untuk tetap harmonis meski dunia luar tidak selalu stabil. Lalu, puncak jati diri spiritual juga menekankan pemberdayaan diri melalui kesadaran batin. Murid mampu mengenali potensi, memanfaatkan energi internal, dan berkontribusi positif pada lingkungan. Kesadaran ini tidak menimbulkan kesombongan, tetapi kerendahan hati yang tulus. Murid memahami bahwa energi dan kemampuan yang dimiliki adalah amanah dari Sang Pencipta, sehingga setiap tindakan selalu diiringi niat baik dan tanggung jawab. Mugi Gusti Allah paring berkah lan pitedahipun dumateng kita sedaya. Mugi kawruh lan latihan spiritual ingkang kita tindakaken saged mbukak pangertosan jati diri sejati, nglantaraken kita dumateng urip ingkang tentrem, wicaksana lan harmonis. Rahayu, rahayu kagem sedaya para rawuh, mugi kita tansah ngudi kawruh, nglestareni tradisi leluhur, lan migunaniaken kawruh spiritual kanthi niat tulus lan tanggung jawab.